Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasirani dari kelas 1D dengan prodi budidaya ternak. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem pernapasan. Sistem pencernaan. 1. Mulut pada ayam dinamakan dengan paru. Di dalam mulut ditemui adanya lidah yang berfungsi menemukan penelaran makanan ke dalam sistem pencernaan selanjutnya. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran memanjang yang berbentuk seperti pipa. Esofagus berguna untuk menerima makanan menuju tembolok. Yang ketiga, tembolok. Tembolok merupakan tempat penyimpanan makanan sementara. Sebenarnya tembolok hanyalah diferensiasikan dari esofagus yang mengalami pembesaran. Yang keempat, porventikulus, lambung sejati pada ayam. Di dalam porventikulus terjadi pencernaan enzim yang melibatkan sekrensi asam klorida, HCl, enzim pepsi, dan cairan getah untuk mencerna protein. Yang kelima, pankreas. Pankreas terletak pada lingkaran duodenum pada usus halus. Pankreas berfungsi mengandalkan eksogrin maupun endogrin. Yang keenam, hati. Hati berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme protein, karbohidrat, serta inaktifikasi hormon polipeptida. Yang ketujuh, usus halus terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, ileum. Di dalam duodenum terdapat enzim pencernaan, enzim lipase, amilase, dan tripsin. Yang ke-8, usus besar. Usus besar seperti usus halus, akan tetapi ukurannya lebih besar. Di dalam usus besar terdapat absorpsi air. Bilang kloaka merupakan saluran akhir pencernaan, berfungsi sebagai saluran akhir sistem pencernaan ayam. Yang kedua, sistem reproduksi pada ayam. 1. Ovarium. Terdapat di daerah kranial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut. Pada garis punggung sebagai penghasil ovum terdiri dari 1.500 molekul yang pada menempel pada permukaan ovarium dengan perantara kerangka yang tertanam dalam jaringan ikat yang berpembuluh darah dalam ovarium. Yang kedua, oviduk. Oviduk merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsi dari oviduk yaitu sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Yang ketiga, infundibulum merupakan bagian paling kranial atau depan dan terasa dari oviduk dengan panjang 9 cm, berfungsi sebagai tempat ovilisasi, fertilisasi, dan pemasakan ovum. Yang keempat, magnum. Magnum merupakan saluran lanjutan dari oviduk terpanjang sekitar 33 cm. Magnum berfungsi untuk proses perkembangan telur, tempat disekresikan argumen telur serta menghasilkan albumin, sehingga memiliki dinding yang tebal dan terlipat. Yang kelima, isthmus memiliki panjang 10 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum. Bisa disebut dengan penyempitan isthmus. Isthmus berfungsi sebagai tempat terbentuknya sel atau selaput karaban lunak. Yang keenam, uterus. Uterus merupakan bagian oviduk yang melebar dan berdinding kuat dengan panjang
sampai 12 cm. Uterus berfungsi sebagai tempat pertimbangan telur paling lama sekitar 18 sampai 20 jam. Yang ketujuh, vagina. Vagina merupakan bagian paling belakang dari ovidum dengan panjang 12 cm. Vagina diakhiri dengan adanya bentuk kloaka bagian akhir saluran reproduksi. 3. Pernapasan. 1. Lubang hidung awal dari saluran pernapasan ayam berfungsi untuk mengambil udara untuk bernafas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang berguna untuk menyaring udara, kotoran, debu serta bakteri yang masuk. Yang kedua, laring. Laring adalah organ yang paling dekat dengan rangkea, berfungsi untuk mencegah masuknya benda asing. Yang ketiga, trachea. Trachea adalah pipa yang terdiri dari cincin tulang rahang. Trachea berfungsi untuk menyaring udara bronkus diteruskan ke paru-paru. Pada pangkal trachea terdapat sirin sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. Yang keempat, bronkus. Bronkus memiliki fungsi kerja yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri pembawa penyakit yang masuk. Bronkus dan bronkiolus seperti cabang pada dahan pohon yang rindang, yang dimana bronkiolus adalah cabangnya dari bronkiolus yang lebih berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar. Yang kelima, pulmo. Pulmo atau paru-paru terdapat di belakang jantung ayam, dilindungi oleh tulang yang rapi membungkus paru-paru. Fungsi paru-paru ayam sama dengan paru-paru pada umumnya, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keenam, kantong udara. Kantong udara berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru, mengantarkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.